Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah, NPM 121-2019-079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya ingin menjelaskan modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha untuk memenuhi ujian studi kasus praktikum audit. Nah, di sini pada modul 2 terdapat tugas Anda di buku 1 halaman 58. Yang pertama, pelajari ICQ atau Internal Control Questionnaire yang telah dibuat oleh Lita. Ini terdapat di buku 1 halaman 46-50. Nah, lalu nomor 2, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ini terdapat di buku 2 halaman 18-20. Lalu nomor 3, buatlah kertas kerja pemeriksaan atau KKP untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Ini juga terdapat di buku 2 halaman 21-41. Lalu yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, langsung saja kita akan ke ICQ-nya. Di sini untuk penjualan, yang pertama, apakah perusahaan menggunakan daftar harga? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 65. Lalu yang nomor 2, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Ini iya, terdapat juga di buku 1 halaman 65. Lalu nomor 3, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 65. Nomor 4, apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan dari pembeli? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 22 sampai dengan 62 dan juga halaman 62. Lalu nomor 5, apakah order pembelian dari langganan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Nomor 6, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-number? Ini iya, terdapat di halaman 62 buku 1. Lalu nomor 7, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 62 dan 66. Lalu nomor 8, apakah delivery order yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak pre-number? Ini iya, terdapat di halaman 62 sampai 64 buku 1. Yang B, hanya orang-orang tertentu yang berhak mengotorisasi, yaitu terdapat di buku 1 halaman 18 sampai 19. Lalu yang C, barang yang dikirim telah terlebih dahulu dicocokkan dengan delivery order. Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 62 sampai 64. Lalu yang D, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya. Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Lalu yang E, langsung dikirim kepada pembuat faktur. Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 62 sampai 64 dan ini oleh saudari Kezia, yaitu adalah admin penjualan. Lalu yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuatkan fakturnya. Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 65 sampai 67. Nomor 9, apakah faktur penjualan yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu iya, terdapat di buku 1 halaman 65 sampai 67. Yang B, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur. Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Yang C, bagian akuntansi memeriksa ketepatan jumlah kuantitas yang dikirim, harga, perhitungan, syarat kredit. Ini juga iya, dapat dilihat di buku 1 halaman 20. Lalu nomor 10, apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 22. Selanjutnya, untuk nomor 11, apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan dan bagian akuntansi? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 20, yaitu Bapak Daniel yang dibantu oleh saudari Olivia, yaitu adalah kepala bagian akuntansi, dan saudari Patricia sebagai kepala bagian keuangannya. Lalu untuk bagian penyimpanan, ini iya, terdapat di buku 1 halaman 18, yaitu oleh kepala bagian gudang, yaitu adalah Bapak Utomo. Untuk nomor 12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit?
Yang A, penjualan tunai dan penjualan cash on delivery, ini iya. Yang C, penjualan kepada karyawan dan penjualan barang B atau S, ini tidak relevan. Nomor 13, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa A dan B ini tidak relevan? 14, apakah nota kredit yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut cetak? Ini tidak. Yang B dan C ini tidak juga, ini iya, diotorisasi oleh orang tertentu, dan belangko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Lalu nomor 15, apakah dibuat daftar formulir-formulir, order penjualan, delivery order, faktur, dan nota kredit? Dan ini terdapat di buku 1 halaman 57. Untuk delivery order juga bisa dilihat di halaman 62 sampai 64 buku 1. Untuk faktur juga bisa dilihat di buku 1 halaman 65 sampai 67. Maka indeksnya itu iya. Nah, nomor 16, bila iya, apakah dibina secara up to date? Ini iya. Lalu nomor 17, retur penjualan yang A sampai D ini itu iya. Apakah pendapatan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Ini iya. Apakah dibuat berita acara penerimaan kembali barang? Ini iya. Apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang? Ini iya. Buku persediaan? Iya. Apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang? Ini juga iya. Nah, lalu untuk nomor 18, selanjutnya, untuk nomor 18, apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik tren penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Ini iya. Lalu, apakah nomor 19, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Ini juga iya. Selanjutnya, untuk piutang di nomor 20, apakah dibuat kartu piutang? Ini iya. Terdapat di buku 1 halaman 52. Nah, bila iya, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan kontrol dengan kartu piutang? Ini iya. Terdapat di buku 1 halaman 27. Apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Ini iya. Yang C, apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Lalu nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang yang A secara sering bergilir? Ini tidak. Yang B terpisah dari yang mengerjakan buku besar? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Lalu nomor 22, apakah akun piutang perlangganan secara periodik diteliti mengenai yang A, pelanggan sering terlambat, dan B, bukti adanya salah pembebanan? Ini tidak. Lalu yang C dan D, bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian? Ini iya. Terdapat di buku 1 halaman 68, dan yang D, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan? Ini juga iya. Terdapat di buku 1 halaman 56. Yang E, sesuatu ketidaklaziman? Ini tidak relevan. Lalu nomor 23, apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran kepada pelanggan? Ini tidak. Maka jawaban A, B, dan C-nya itu tidak relevan. Lalu nomor 24, apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Nomor 25, bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya? Ini juga iya, terdapat di buku 1 halaman 65 sampai 67. Nomor 26, apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui oleh perusahaan yang berwenang, pejabat perusahaan yang berwenang? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 23 dan juga bisa dilihat di halaman 2 buku 2 halaman 27 sampai 36. Ini oleh Bapak Daniel. Lalu nomor 27, apakah bukti untuk penagihan atas piutang yang telah dihapuskan diamankan untuk mencegah penyalahgunaannya? Ini iya, terdapat di buku 1 halaman 23. Nomor 28, apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Ini tidak relevan. Lalu nomor 29, apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang? Ini iya. Di buku 1 halaman 23, nomor 30, apakah untuk penagihan dibuatkan bukti kwitansi? Ini iya. Yang A, apakah kwitansi tersebut memiliki nomor urut cetak? Tidak. Yang B, apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? Ini iya. Yang C, apakah bagian akuntansi memperhatikan
urutan nomornya ini tidak. Ini juga terdapat di buku 1 halaman 27 untuk nomor 30. Lalu di nomor 31, apakah penerimaan berupa cek mundur atau giro diberikan kepada bagian akuntansi? Ini iya, di buku 1 halaman 21. Lalu untuk nomor 32, apakah hasil penagihan langsung? Ini tidak relevan. Nomor 33 ini tidak. Nomor 34 ini juga tidak. Nah, maka dapat disimpulkan untuk kesimpulannya ini adalah itu baik penilaiannya karena secara keseluruhan terhadap pemeriksaan PT Sugus dapat penilaiannya dikategorikan baik karena kegiatan operasional PT Sugus ini telah menjalankan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Di sini untuk kliennya PT Sugus diisi oleh Lita tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Dimyati tanggal 18 Desember 2018, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, kita akan masuk prosedur audit. Di sini pertama ada piutang usaha. Nomor 1, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini indeksnya dilakukan di buku 1 halaman 52-56. Nomor 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan, pendapatan, dan cocokan. Apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini indeksnya juga dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 23. Lalu yang nomor 3, lakukan analitis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini juga indeksnya dilakukan, dapat kita lihat untuk rasio perputaran piutang. Di sini penjualan pada tahun 2016 senilai Rp5.822.664.000 dapat dilihat di buku 1 halaman 222. Untuk penjualan di tahun 2017 juga sama, dapat dilihat di buku 1 halaman 222. Untuk penjualan tahun 2018 bisa dilihat di buku 1. Untuk piutang usaha tahun 2016 dan 2017 juga bisa dilihat di buku 1 halaman 222. Untuk piutang usaha di tahun 2018 bisa dilihat di buku 1. Nah, di sini untuk rumus dari rasio perputaran piutang atau receivable turnover adalah penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Di sini kita akan mencari receivable turnover untuk pada tahun 2017. Rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Untuk penjualannya ini di tahun 2017 senilai Rp31.521.597.850. Lalu dibagi oleh rata-rata piutang usahanya dari piutang usaha di tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 ditambah dengan piutang usaha di tahun 2017 atau di tahun sekarang ini yaitu dibagi 2, maka dapatlah hasil 4.654.811.954.000. Maka hasilnya adalah 6,58. Lalu untuk rasio perputaran piutang di tahun 2018, rumusnya masih sama, penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Untuk penjualannya di tahun 2018 yaitu Rp42.862.087.000 dibagi dengan rata-rata piutang usahanya di tahun sebelumnya pada tahun 2017 ditambah dengan piutang usaha di tahun 2018-nya lalu dibagi 2, maka dapatlah total hasil Rp10.312.997.769. Maka sama dengan untuk receivable turnover tahun 2018 adalah 4,16. Nah, maka kesimpulannya, dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui bahwa PT Sugus ini mengalami penurunan piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Nah, dari hasil prosedur analitis PT Sugus ini mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, tetapi mengalami penurunan dalam arus kas masuknya sebesar minus 29,85%. Nah, ini untuk arus kas masuk dapat kita lihat di ARP 1.1, penurunan sebesar minus 29,85%. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke nomor 4, prosedur audit. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo per tanggal neraca. Saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini indeksnya dilakukan terdapat di indeks EE. Nah, di sini kita lihat bahwa di indeks EE. Nah, di sini untuk indeks EE yaitu daftar konfirmasi. Di sini terdapat nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi 12, perbedaan 12, dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Di sini untuk nama pelanggan, seperti PT Krakatau sampai dengan Royal Ink, ini dapat dilihat di buku 1, halaman 52 sampai 56. Untuk jumlah per kliennya, di sini juga dapat dilihat di buku 1, halaman 52 sampai 56. Untuk hasil konfirmasi 1 dan 2, ini bisa dilihat di buku 1, halaman 56 sampai 57. Untuk perbedaan 1-2, ini bisa dilihat di buku 2, halaman 27 sampai 36. Untuk penerimaan setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan, maksudnya neraca sampai dengan 28 Februari 2019, ini dapat dilihat di buku 1, halaman 57. Misal contoh, di sini pada PT Krakatau, nama pelanggannya, jumlah per kliennya adalah 33 juta, hasil konfirmasi 1, itu dia no replies. No replies ini adalah tidak ada jawaban atau tidak dibalas untuk hasil konfirmasi 1 dan 2-nya. Maka untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangannya, ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 yaitu sebesar 22 juta. Lalu di sini untuk PT Merdeka, RD, yaitu adalah reporting difference, artinya adalah jawaban tidak cocok. Ini perbedaannya ini senilai perbedaan pertama 10 juta, bisa dilihat perbedaannya di halaman 56. Untuk penerimaannya juga sama, ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57. Lalu untuk CB, for Box Inc, ini jumlah per kliennya 90 juta, hasil konfirmasinya adalah CB, dilihat di halaman 57. Lalu untuk penerimaannya ini tidak ada. Nah, di sini untuk NR, RD, dan CB, CB ini artinya adalah cocok, ini bisa dilihat penjelasannya di buku 1 halaman 11. Begitu dengan seterusnya. Lalu, klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza tanggal 12 Maret 2019, indeks EE periode 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk nomor 5, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi. Dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, ini indeksnya adalah dilakukan, yaitu di buku 1 halaman 56. Lalu selanjutnya nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, ini terdapat di indeks EE1 dan EE2. Indeksnya dilakukan. Bisa kita lihat di indeks EE1 dan indeks EE2. Untuk indeks EE1, untuk schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha, di sini untuk saldo menurut konfirmasi yang cocok, jumlah konfirmasi, jumlah, ini bisa dilihat di indeks EE yang sebelumnya. Di sini untuk CB atau konfirmasi yang cocok, ini bisa dilihat. Di sini misal untuk jumlahnya yaitu 272 juta. Untuk persentase tahun berjalannya itu adalah jumlah dibagi dengan piutang usaha, total piutang usahanya sebesar 11.990.973.240 rupiah.
Nah, ini didapatkan dari total piutang usaha di tahun 2018. Dapatlah hasil persentase tahun berjalannya 2,27%. Untuk hasil konfirmasi RD, itu adalah hasil konfirmasi tidak cocok. Bisa dilihat untuk jumlahnya sama, dilihat di indeks EE. Ini senilai 574.931.500. Untuk persentase tahun berjalannya juga sama. Dari jumlah dibagi dengan total piutang usaha di tahun 2018-nya. Untuk persentase tahun lalu, ini dari jumlah dibagi dengan total RD di piutang usaha pada tahun 2017, yaitu senilai 453.325.000. Maka untuk persentase tahun lalunya sebesar 126,83%. Dan tahun berjalannya tadi 4,79%. Lalu untuk selisih dengan pembukaan klien, di sini sebesar 44.900.000. Bisa dilihat di indeks EE. Yang ini. Lalu selanjutnya untuk tidak kembali atau no replace, tidak ada jawaban. Jumlah konfirmasinya ini adalah 7. Jumlahnya sebesar 11.099.141.740. Nah, lalu untuk persentase tahun berjalannya ini sama, jumlah dibagi dengan total piutang usahanya tahun 2018. Untuk tahun lalu, maka tahun berjalannya tadi persentasenya 92,56%. Untuk tahun lalu, ini jumlah dibagi dengan total NR, yaitu total NR di piutang usaha 2017 sebesar Rp8.044.596.798. Maka tahun lalunya persentasenya 137,97%. Untuk total yang dikirim ini sebesar 11.990.973.940. Lalu total piutang usahanya juga jumlah konfirmasi 16, jumlahnya 11.990.973.240. Maka persentase tahun berjalannya 100%, persentase tahun lalunya sebesar 264,80%. Ini untuk persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha. Lalu untuk EE2-nya juga sama, ini untuk jumlah konfirmasi ini dapat dari indeks EE-nya juga, bisa dilihat untuk jumlah konfirmasi CB. Cocok, jumlahnya juga sama, bisa dilihat di EE, indeksnya. Untuk persentase tahun berjalannya juga sama, jumlah dibagi dengan total piutang usaha. Di sini untuk pengirimannya adalah pengiriman kedua, itu 1 Februari 2019, ini bisa dilihat di buku 1 halaman 3, begitu juga di EE1 tadi, 14 Januari 2019, pengiriman pertama bisa dilihat di buku 1 halaman 3. Nah, lalu di sini untuk persentase tahun berjalannya sama tadi jumlah rupiahnya di CB dan dibagi dengan total piutang usaha 2018, yaitu sebesar 11.990.973.240. Maka tahun berjalan CB 86,37%. Untuk persentase tahun lalunya juga sama, jumlah dibagi dengan total piutang usaha 2017 sebesar 7.738.046.798. Lalu untuk hasil konfirmasi RD untuk pengiriman kedua itu tidak ada. Untuk tidak kembali NR-nya, itu hasil konfirmasinya, jumlah konfirmasinya itu 6, jumlahnya sebesar 741.114.110. Tahun berjalannya juga sama, jumlah dibagi total piutang usaha 2018, maka tahun berjalannya 6,19%. Untuk tahun lalunya sebesar 242,09%. Ini juga sama, jumlah dibagi total NR yaitu sebesar Rp306.550.000. Maka total yang dikirim itu sebesar 7, jumlahnya 11.099.141.740. Maka persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha untuk pengiriman kedua tahun berjalannya 92,56% dan tahun lalunya persentasenya 375,93%. Nah, lanjut kita masuk ke prosedur nomor 7, lakukan
Frequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya dilakukan di indeks EE yang sudah sebelumnya dijelaskan. Lalu nomor 8, perhatikan teratur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu nomor 9, uji pisah batas atau sales cut-off dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini terdapat di PL1, indeksnya dilakukan. Di sini keterangannya penjualan, teratur penjualan per klien. Nah, untuk per klien ini bisa dilihat di buku 1 halaman 15 neraca saldo, yang mana penjualannya ini sebesar Rp42.712.087.000, untuk teratur penjualan sebesar minus Rp125.253.000. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat untuk penjualan terdapat jurnal koreksinya di pare debit dan juga kredit. Kita bisa lihat untuk jurnal koreksi, di sini nomor 1, penjualannya yaitu sebesar 10 juta. Nomor 1 ini kenapa ada koreksi? Karena adanya tercatat 2 kali pada pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231. Tercatat 2 kali. Nah, ini untuk jurnal koreksi semuanya bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Nah, maka penjualannya ini sebesar 10 juta. Lalu nomor 3 juga untuk penjualannya di debit sebesar 20 juta. Ini oleh PT Sejahtera dikarenakan PT Sejahtera ini menjawab karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta, batal dikirim ke gudang langganan karena telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Jadi maka untuk jurnal koreksi pare debit di penjualan ini sebesar 30 juta. Nah, lalu untuk jurnal koreksi penjualan pare kreditnya bisa kita lihat juga di jurnal koreksi. Di sini yaitu pada penjualan yaitu sebesar 180 juta. Ini karena PT Usaha Lancar yang barangnya telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 126 terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Yang mana ini atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta rupiah. Maka di sini sebesar 180 juta untuk pare kredit penjualan. Maka untuk nilai per audit 31 Desember 2018 per klien dikurang debit ditambah kredit hasilnya 42.862.087.000. Ini per audit dari penjualan. Maka total keseluruhan per audit dari indeks PL1 atau penjualannya adalah 42.736.834.000. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya di tanggal 13 Desember 2018 diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks PL1 periode 31 Desember 2018. Kita lanjut ke prosedur audit selanjutnya nomor 10. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha. Misalnya kredit bank dan anjak piutang serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ini indeksnya dilakukan. Lalu nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini terdapat di indeks E dan E1. Jadi dilakukan. Di sini bisa kita lihat
Nah, selanjutnya untuk indeks E ini, schedule piutang. Keterangannya adalah piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Untuk per klien 31 Desember 2018, ini nilainya bisa dilihat di neraca saldo buku 1 halaman 15. Lalu, begitu juga dengan piutang afiliasi, piutang lain-lain juga sama, per kliennya dapat dari neraca saldo buku 1 halaman 15. Lalu di sini untuk piutang usaha terdapat jurnal koreksi di pare debit dan juga pare kredit. Piutang usaha di sini pare debitnya bisa kita lihat di jurnal koreksi. Di sini piutang usaha pada PT Usaha Lancar untuk jurnal koreksi yang nomor 2 di debit sebesar 198 juta. Lalu ditambah dengan piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta. Lalu ditambah juga dengan piutang usaha Forbox Inc. sebesar 210 juta dan piutang usaha Royal Inc. sebesar 418 juta. Maka totalnya pare debitnya sebesar 841 juta. Untuk pare kredit di sini sebesar 74 juta didapatkan dari jurnal koreksi juga. Di sini terdapat di piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta di kredit, lalu piutang usaha PT Sejahtera di kredit sebesar 22 juta, lalu juga piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta, piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta, dan piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Maka dapatlah total sebesar 74 juta pare kredit pada piutang usaha. Maka untuk peraudit piutang usaha 31 Desember 2018, per klien ditambah debit dikurang kredit, hasilnya sebesar 12.757.973.240 rupiah. Lalu untuk piutang lain-lain, di sini juga terdapat jurnal koreksi di pare debit, yaitu di jurnal koreksi pada piutang lain-lain yaitu sebesar 15 juta di debit. Selanjutnya, per auditnya maka piutang lain-lainnya 31 Desember 2018 sebesar 100 juta. Di sini pare debitnya sebesar 856 juta, kreditnya 74 juta, per auditnya maka sebesar 12.857.973.240. Kliennya PT Subus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks E periode 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk indeks E1, indeks E1 ini adalah schedule untuk piutang usaha. Nah, untuk schedule piutang usaha ini bisa kita lihat bahwa ada nama pelanggan, WPRF per klien 31 Desember 2018, pare debit dan juga kredit, dan per audit 31 Desember 2018. Untuk nama pelanggan, ini bisa dilihat di buku 2 halaman 23. Lalu untuk per kliennya, ini bisa dilihat di daftar ikhtisar piutang usaha di halaman 52 sampai 56 di buku 1. Nah, di sini untuk pare debit dan juga kredit bisa dilihat di jurnal koreksi di sini. Seperti yang sebelumnya saya sudah bilang bahwa untuk jurnal koreksinya ini bisa dilihat di halaman 56 sampai 57 buku 1. Di sini saya jelaskan misal di nomor 1 penjualan. Di sini PT Krakatau, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barangnya telah diserahkan kepada pelanggan SC nomor 231, tercatat 2 kali. Maka jurnalnya penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran 10%, di debit sebesar 1 juta, ini 10% dikali 10 juta, kreditnya piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Lalu nomor 2, pada PT Usaha Lancar, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barangnya telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126. Terjadi salah catat seharusnya sebesar 120 juta. Maka di sini jurnal koreksinya piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta. Yang didapatkan dari 220 juta dikurang 22 juta.
kreditnya adalah penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluarannya 10%. 10% dikali 180 juta, maka kreditnya sebesar 18 juta untuk PPN keluaran. Lalu nomor 3, ini pada PT Sejahtera dilakukan jurnal koreksi karena menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan karena sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka jurnalnya itu adalah penjualan di debit sebesar 20 juta. Lalu PPN keluarannya juga di debit 10%. 10% dikali 20 juta, hasilnya 2 juta. Piutang usaha PT Sejahteranya dikredit sebesar 22 juta. Nah, selanjutnya di jurnal koreksi nomor 4, piutang usaha pada PT Zebra Pratama. Di sini untuk PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta. Dengan jawabannya tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Maka untuk jurnal koreksinya adalah piutang usaha PT Zebra Pratama di debit sebesar 15 juta. Ini 70 juta dikurang 55 juta. Lalu untuk kreditnya adalah piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu nomor 5 itu pada PT Orientasi. PT Orientasi itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaannya sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Maka jurnal koreksinya adalah beban piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta. Ini dapat dari saldo ikhtisar piutang usahanya yang di halaman 52-56. Lalu kreditnya piutang usaha pada PT Orientasi dikredit sebesar 11 juta. Lalu nomor 6, ini terdapat di PT Tempo. Untuk PT Tempo ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata utang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Nah, ini jurnalnya di debit piutang lain-lain sebesar 15 juta. Lalu piutang usaha PT Temponya sebesar 15 juta di kredit. Nah, 15 juta ini bisa dilihat di saldo akhir piutang di halaman 52 sampai 56 di buku 1. Lalu nomor 7, jurnal koreksi pada Forbox Inc. Ini karena adanya perbedaan kurs, maka dilakukan jurnal koreksi. Di debitnya itu piutang usaha Forbox Inc. sebesar 210 juta. Ini karena didapatkan dari 20.000 US dollar dikali 15.000 rupiah atau nilai kurs dari USD ke rupiah dikurang dengan 90.000 dapat dari saldo akhir Forbox Inc. di halaman 56 buku 1. Maka hasilnya 210 juta di debit piutang usaha Forbox Inc. Lalu untuk kreditnya adalah laba rugi valuta asing. Ini juga sebesar 210 juta. Lalu nomor 8, piutang usaha Royal Inc. juga sama seperti Forbox Inc. Karena adanya perbedaan kurs maka dilakukan jurnal koreksi. Nah, ini sebesar di debit 418 juta. Ini juga sama karena di sini 40.000 US dollar dikali 15.000 rupiah dikurang dengan saldo akhir Royal Inc. yaitu sebesar 182 juta. Maka dapatlah hasil 418 juta. Untuk kreditnya laba rugi valuta asing sebesar 418 juta. Nah, maka di sini untuk para debit dan kredit bisa dilihat, bisa diikuti di jurnal koreksi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka di sini per audit sebagai contoh PT Krakatau per klien 31 Desember 2018 sebesar 35 juta. Yaitu ada jurnal koreksi di pare kredit sebesar 11 juta. Maka per auditnya
31 Desember 2018 PT Krakatau adalah per klien ditambah debit dikurang kredit. Maka hasilnya 22 juta sampai dengan seterusnya. Untuk pare debitnya totalnya 841 juta, pare kredit 74 juta, dan untuk per audit 31 Desember 2018-nya sebesar 12 miliar 757 juta 973.240 rupiah. Kliennya adalah PT Sugus, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks S1 periode 31 Desember 2018. Kita akan masuk ke prosedur audit selanjutnya. Di sini untuk pajak pertambahan nilai nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini indeksnya tidak dilakukan untuk PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya untuk penjualan, di sini nomor 1, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini indeksnya dilakukan pada PL1. Nah, di sini untuk indeks PL1-nya ini sudah disiapkan schedule utamanya dan juga sudah dijelaskan pada prosedur audit yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke prosedur audit yang selanjutnya. Di sini nomor 2, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini indeksnya dilakukan. Lalu nomor 3, lakukan penelaahan analitis untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan, saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini indeksnya dilakukan di ARP 1.3. Nah, di sini bisa kita lihat pada ARP 1.3 untuk prosedur penelaahan analitis laba rugi. Untuk penjualan netonya di sini mengalami kenaikan. Yang mana rupiahnya ini bisa kita lihat per klien 31 Desember 2018 lebih besar daripada penjualan di per audit 31 Desember 2017. Maka mengalami kenaikan persenannya sebesar 39,07%. Lanjut, kita ke prosedur audit selanjutnya. Di sini nomor 4, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini indeksnya dilakukan, bisa dilihat di buku 1 halaman 20, ini dilakukan oleh saudari Olivia. Lalu nomor 5, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat, dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini indeksnya dilakukan pada TOC 1. Dan juga bisa dilihat di buku 1 halaman 22 dan buku 1 halaman 62 sampai 76 mengenai dokumen-dokumen. Nah, langsung saja kita ke TOC 1-nya. Di sini untuk TOC 1 ada nomor, surat jalan, tanggal nomor, faktur penjualan tanggal nomor, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, footing, periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Di sini untuk surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, dan jumlah bisa dilihat di buku 1 halaman 57, yang mana yang kita masukkan hanya transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini sebagai contoh untuk PT Zeira, di sini surat jalannya 26 Desember 2018 tanggalnya, nomornya surat jalan 229, faktur penjualan tanggalnya itu 26 Desember 2018, nomor 229, faktur pajaknya jumlahnya Rp158.600. Nah, di sini untuk bukti pendukungnya itu di checklist. Ini karena bukti pendukung semuanya di checklist bisa dilihat di buku 1 halaman 62 sampai 76. Lalu juga yang otoritas bisa dilihat
di buku 1 halaman 62 sampai 76 yang mana semuanya dokumen-dokumennya sudah ditandatangan oleh pejabat yang berwenang dan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang juga. Lalu untuk votingnya juga semuanya ini indeksnya dicentang semua karena voting ini untuk menguji kebenaran penjumlahan atau pengurangan. Lalu untuk periksa pencatatan ke bukti penjualan ini juga dicentang semua. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 62 sampai 67. Lalu untuk kartu piutang juga dicek semua, bisa dilihat di buku 1 halaman 52 sampai 56. Untuk buku besar semuanya itu disilang karena tidak dilakukan. Lalu di sini klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018 diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks TOC 1, periode 31 Desember 2018. Nah, langsung saja kita ke prosedur audit yang selanjutnya. Di sini nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 7, periksa secara harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga kontrak bila ada perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Ini indeksnya dilakukan di TOC 1 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekon penjualan menurut buku besar dan dilaporkan menurut SPT masa PPN. Ini indeksnya juga tidak dilakukan. Lalu nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini indeksnya dilakukan di TOC 1. Lalu nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ini indeksnya tidak dilakukan. Nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan, cicilan, konsinyasi, sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini indeksnya juga tidak dilakukan. Nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini indeksnya juga tidak dilakukan. Nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan, serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini juga indeksnya tidak dilakukan. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeksnya tidak ada, strip, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, ada indeks PL1.1, schedule uji pisah batas penjualan. Di sini untuk uji pisah batas penjualan, teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 57 sampai 58. Berikut ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah dan tanggal pencatatannya. Namun di sini untuk tanggal pencatatan bisa juga dilihat di ikhtisar piutang di halaman 50 di buku 1. Mohon maaf untuk tanggal pencatatan sama seperti surat jalan, faktur pajak, nama pelanggan dan jumlah ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 sampai 58. Di sini sebagai contoh tanggal 26 Desember 2018 nomor 229, faktur pajak tanggal 26 Desember 2018 nomor 229 untuk faktur pajak, nama pelanggannya adalah PT Zeira, jumlahnya 158.600.000, untuk tanggal pencatatannya 26 Desember 2018 sampai dengan seterusnya. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks PL 1.1, periode 31 Desember 2018.
Selanjutnya, kita akan ke kertas kerja neraca A2.1. Yang mana di A2.1 ini, maka dari modul 2 yang sudah saya kerjakan, di sini dari pemeriksaannya terdapat pengaruh kepada kertas kerja neraca pada akun piutang usaha di debit yaitu sebesar 841 juta dan kreditnya itu sebesar 74 juta. Maka untuk peraudit dari piutang usahanya per klien ditambah debit dikurang kredit maka sebesar 12.757 juta 973.240. Dan jangan lupa diberikan tanda tick mark. Tanda tick mark yaitu cross footing di buku 1 halaman 11. Lalu untuk piutang lain-lain juga terdapat pengaruh di pare debit yaitu sebesar 15 juta. Maka per audit 31 Desember 2018 untuk piutang lain-lainnya adalah sebesar 100 juta rupiah. Begitu seterusnya. Hanya itu saja untuk pengaruh kertas kerja neraca modul 2. Maka pare debitnya sebesar 856 juta, kreditnya 74 juta, dan per audit 31 Desember 2018 sebesar 23.729.390.964 rupiah. Untuk total aset keseluruhannya, klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks A2.1 periode 31 Desember 2018. Lalu untuk A2.2-nya, ini tidak ada pengaruhnya terhadap modul 2, kertas kerja neraca. Lalu untuk A3.1, ini terdapat pengaruh pada modul 2 yang sudah saya lakukan ini pada kertas kerja laba rugi. Di sini pada akun penjualan neto di pare debit sebesar 30 juta dan kreditnya 180 juta. Maka per auditnya per klien dikurang debit ditambah kredit sebesar 42.736.834.000 rupiah dan diberi tanda cross footing juga. Begitu seterusnya. Maka laba netonya di sini 30 juta di pare debit, pare kreditnya 808 juta, dan per audit 31 Desember 2018-nya 43.485.334.600 rupiah. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Siti Nurhaliza Masrurah tanggal 12 Maret 2019, indeks A3.1 periode 31 Desember 2018. Lalu untuk A3.2 ini tidak ada pengaruhnya pada modul 2 pada schedule kertas kerja laba rugi. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.